Terima kasih Pak sebelumnya atas waktu dan juga saya minta maaf telah mengganggu waktu Bapak ya. Baik Bapak, di sini saya ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan. Nah, pertanyaan pertama Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Nah, selama ini Bu, saya mengidentifikasi masalah mengenai dilema ataupun etika ataupun moral itu saya lihat dulu apa permasalahan yang dihadapi, contohnya misalnya kepada siswa. Nah, kita lihat permasalahan itu. Nah, apa penjawabnya, kan? Nah, setelah itu kita barengi lalu berkumpul dengan rekan-rekan guru. Nah, kita lemparkan dulu sama rekan-rekan guru. Nah, ketika ada bukti itu, kalau ada masalah seperti ini bagaimana? Nah, inilah harus ada kerjasamanya. Jadi untuk mengidentifikasi masalah moral sama etika dilema harus perlu dong. Berarti perlu kolaborasi antara kepala sekolah dengan guru. Iya. Nah Pak, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan pengambilan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, yaitu sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Nah, selama ini saya mengambil keputusan itu kalau misalnya mengenai sama-sama benar, yaitu saya mengambil keputusannya dengan cara berdiskusi dengan rekan guru, karena ketika masalah tersebut kita ambil sendiri keputusan itu, kita tentu memikirkan aspeknya ke depan apakah yang terjadi. Nah, ketika itu tidak sesuai dengan harapan kita, itu menjadi gangguan bagi sekolah kita. Nah, kedua, ketika kita sudah berdiskusi dengan rekan guru, ya tentu sama-sama mendapatkan suatu hasil yang baik ataupun hasil yang buruk. Itulah perlunya kolaborasi. Iya. Nah Pak, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa yang biasa Bapak lakukan untuk mendapat keputusan dari permasalahan yang pernah ada di sekolah? Langkah-langkah yang saya lakukan yaitu ya, kalau untuk mengambil keputusan selama ini saya pertama langkah-langkahnya satu seperti tadi mengidentifikasi, ya, mengidentifikasi. Yang kedua mengikuti apa faktornya permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga menentukan masalah tersebut masalah yang beratkah atau masalah yang ringan atau masalah yang mudah sangat diselesaikan antara sesama siswa ataupun sesama guru. Nah, langkah-langkah demikianlah Bu. Nah, ketika sudah selesai dengan langkah-langkah yang tadi saya sebutkan, ya tentu untuk kedepannya prospeknya ya sama-sama menghadapi atau menerima proses ataupun kebaikan yang dari yang kita lakukan tadi. Berarti Bapak selama ini belajar kasus-kasus Bapak mengidentifikasi dulu masalah tersebut, mencari tahu apa penyebabnya, gitu, lalu mendiskusikannya pada orang pejabat ya Pak ya. Nah selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini yang Bapak sudah lakukan sudah sangat efektif pengambilan keputusan Bapak? Ya kalau untuk efektif atau tidak efektifnya Bu itu tergantung hasilnya. Jika kalau udah hasilnya memuaskan ya sangat udah efektif. Tapi kalau tidak memuaskan ya berarti belum efektif. Tapi dengan langkah-langkah yang tadi yang saya katakan tadi Bu, yang itu apa tanyakan seperti itu loh. Nah, dan ternyata puji Tuhannya selesai dengan baik. Dengan langkah-langkah yang Bapak sampaikan tadi, berarti langkah-langkah itu membuat masalah-masalah Bapak dapat teratasi dengan baik ya Pak ya. Selanjutnya Pak, apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus dilema etika yang pernah terjadi di sekolah yang Bapak pimpin? Tantangannya yang pertama masalah biaya. Nah, masalah biaya ini kebetulan
kita tahu ya bilang apa ya dana apa tadi bos tidak cukup untuk mengatakan sebuah masalah ya. Jadi masalahnya tadi saya mengambilnya itu tantangan dari Bu. Tantangannya itu tadi yang pertama masalah biaya, yang kedua masalah waktu. Karena tahu sendiri kita Bu, seorang pemimpin tidak belum tentu bisa ada di tempat terus, karena seorang pemimpin bisa kadang ke sana, kadang ke sana, kadang ke sana. Itulah dari masalah tantangan. Berarti tantangan yang Bapak ada di sekarang ini ya tergantung dana dan juga waktu. Iya. Ya. Dari Pak, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika atau contoh Pak, apakah masalahnya contoh kecil, apakah langsung diselesaikan pada saat itu atau perlu diskusi dulu dengan rekan sejawat, memerlukan waktu yang lama seperti itu Pak? Di dalam seorang pemimpin ataupun kepala sekolah itu seperti yang saya katakan tadi di pertanyaan Ibu nomor 2, itu ada masalah yang harus diselesaikan pada saat itu dan ada pada masa ataupun waktu yang lain. Kalau masalah yang sudah barang tentu untuk diselesaikan pada saat itu, saya langsung mengambil keputusan langsung selesai. Jadi tidak terpaku dengan jadwal kalau membutuhkan pada saat itu jawabannya. Tapi kalau membutuhkan jawabannya bisa lain waktu atau waktu yang lain, ya tentu gitu juga. Tapi kalau saya memang pada saat itu pada saat itu. Berarti tergantung kesulitan dari kasus yang Bapak. Iya. Ketika mudah berarti Bapak bisa langsung pada saat itu juga mengambil keputusan. Iya. Tetapi ketika kasusnya agak berat, Bapak mengambil beberapa hari berkolaborasi dengan tim gitu ya Pak ya. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang etiknya yang pernah Bapak hadapi? Faktor yang sangat mendukung selama ini adalah rekan guru. Mereka sangat membantu dalam menyelesaikan masalah. Contohnya tadi ketika masalah yang saya katakan, buat seorang pemimpin tidak mungkin bisa di tempat saja, bisa berada kemana-mana. Dan rekan guru yang saya miliki selama ini, mereka membantu saya dengan menyelesaikan masalah yang ada di sekolah ini. Berarti rekan guru yang sangat membantu dalam kasus-kasus yang Bapak hadapi. Nah ketika contohnya ya Pak, kasusnya ini berat nih Pak. Bapak juga udah berkolaborasi, pernah kayak seperti ini terjadi ya Pak? Ada kasus berat dan Bapak sudah berkolaborasi dengan rekan guru. Nah rekan guru juga agak kesulitan untuk memberikan hasilnya. Apakah Bapak pernah berkolaborasi dengan atasan Bapak? Sering, terutama berkhusus kita pemerintah wilayah. Kalau ada masalah yang di luar jangkauan kita, sering saya menghubungi atasan saya untuk koordinator wilayah saya. Berarti Bapak juga menaikkan atasan Bapak atau koordinator dalam pengambilan keputusan. Iya, kalau dia masalah di luar. Baik Pak, pertanyaan terakhir dari saya. Dari semua hal yang telah disampaikan oleh Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak ketika mengambil keputusan dalam kasus-kasus bidang etika? Ulang Bu. Pengalaman Bapak, pembelajaran. Bapak kan sudah berpengalaman nih mengambil keputusan. Ya. Selama mengambil keputusan itu, pembelajaran apa kira-kira yang dapat Bapak ambil? Pengalaman pembelajaran untuk mengambil keputusan. Iya. Pengalaman saya untuk mengambil keputusan selama ini, saya pengalamannya ya, saya satu tadi kesabaran, yang kedua intelektual, yang ketiga adalah bersama-sama rekan guru untuk mengatasi masalah. Berarti
memperbaiki pembelajaran yang Bapak dapatkan selama ini, semakin menjadi pribadi yang lebih sabar, pribadi yang lebih intelektual, dan semakin berkolaborasi dengan rekan-rekan guru ya Pak ya. Ya baiklah Pak, demikianlah pertanyaan saya. Terima kasih atas jawaban yang Bapak yang Bapak berikan. Terima kasih juga Bu sudah istilahnya buat komunikasi kita saling memberikan masukan antara bagaimana seorang apa dan juga sebagai guru penggerak Ibu ya, saya harap dengan adanya guru penggerak ini semoga bisa memberikan yang terbaik dalam pembelajaran, apakah lagi yang khususnya di sekolah-sekolah yang memberikan yang terbaik ya. Amin. Terima kasih Pak. Maaf sebelumnya apabila ada perkataan yang salah ya Pak. Selamat siang Pak. Siap. Di sini Bu, saya ingin meminta waktu Ibu sebentar. Mohon maaf sebelumnya Bu mengganggu waktu Ibu. Kebetulan Bu, saya mendapatkan tugas dari pendidikan guru penggerak terkait mewawancarai kepala sekolah. Nah, di sini saya ingin mewawancarai Ibu terlebih dahulu sebagai kepala sekolah saya. Apakah Ibu berkenan untuk saya wawancarai Ibu? Berkenan Bu, berkenan. Baik Ibu, di sini saya ada beberapa pertanyaan ya Bu. Ya. Pertanyaan saya yang pertama Bu, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau etika moral? Ya, di sini ya Bu, saya mulai menjawab apa yang ditanyakan kepada saya. Terlebih dahulu saya harus menganalisis atau mendata dan menentukan kasus-kasus tersebut, termasuk dilema atau etika atau bujukan moral. Biasanya kalau bujukan moral, saya langsung dapat memutuskan karena sudah jelas benar atau salahnya kesalahan tersebut. Baik Bu, kalau sekali jawabannya. Nah Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebijakan? Di sini saya mencoba menjawab ya Bu. Terlebih dahulu saya akan mengedepankan nilai-nilai yang mengandung kebajikan agar tidak banyak pihak yang merasa dirugikan. Itu lebih kata saya. Kira-kira langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Biasanya langkah-langkah yang saya buat yaitu prosedur mengidentifikasi masalah. Saya akan dulu masalahnya itu, baru mengumpulkan fakta-fakta, mengkonfirmasikan, kemudian memvalidasi data-data dan menentukan siapa saja yang terlibat dalam mengambil keputusan agar keputusan tersebut berdampak pada terciptanya lingkungan yang positif. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini? Hal-hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema itu pertama itu etika ini. Etika ini adalah berkolaborasi dengan manajemen di antara para wali kelas, BK, guru, dan pendidik serta orang tua. Gitu ya Bu ya. Selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu hadapi? Nah itulah Ibu, tantangan untuk dalam mengambil suatu keputusan dilema etika adalah bagaimana saya dapat meyakinkan pihak lain bahwa keputusan yang saya ambil itu sudah berdasarkan langkah-langkah yang tepat dan sehingga keputusan itu bisa diterima semua pihak. Menosialisasikan hasil keputusan kepada pihak lain agar lebih jelas dan transparan.
Nah, itu ya. dia. Selanjutnya Bu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang pernah Ibu hadapi? Apakah Ibu langsung menyelesaikannya di pada waktu atau tempat itu langsung, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tentunya Bu, saya harus memiliki target atau waktu dalam menyelesaikan sebuah keputusan dilema etika tergantung kasusnya ringan, sedang atau berat. Untuk kasus ringan atau urgen langsung diselesaikan saat itu juga. Untuk kasus sedang saya punya target waktu penyelesaiannya Bu, misalnya dalam waktu 1 atau 3 hari. Sedangkan untuk kasus yang berat, saya tentu perlu ataupun butuh data, fakta yang lengkap dan berhati-hati dalam mengambil keputusan supaya waktu yang saya ambil itu untuk kasus yang berat kira-kira 3 atau sampai 5 hari untuk menyelesaikan dan memutuskan kasus tersebut. Jadi begitu target Ibu ya Bu, berarti Iya. kalau kasus Ringan bisa langsung selesaikan. yang sedang butuh beberapa Ya, waktu gitu. tapi kalau yang berat butuhlah berhari 3 ataupun sampai 5 hari untuk menyelesaikannya. dapat solusi yang bagus ya Bu. Iya. Selanjutnya, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang pernah Ibu alami gitu? Tentu faktor-faktor yang mengambil keputusan itu dalam kasus-kasus dilema tentu ada. Tentu ada orang-orang yang selama ini untuk membantu saya dalam mengambil keputusan, yaitu misalnya para wali kelas dan staf dan orang tua, dan tentu juga saya berkoordinasi dengan atasan saya langsung seperti pengawas atau pihak yang terkait. Berarti Dilibatkan semua ya. ya. Dari guru BK, Dan kelasnya. yang ada hubungannya dengan sekolah itu saya kaitkan, saya ikut sertakan mereka. Tapi yang berat langsung ke atasan Ibu. Iya. Baik Bu, dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dalam dilema etika? Pembelajaran yang bisa saya ambil yaitu banyak sekali. Saya dalam mengambil keputusan harus menempatkan diri kita pada berbagai posisi, harus memiliki empati tinggi, selalu berpikir jernih, dan sabar dan penuh dengan tanggung jawab. Itu ada Iya. Baik Bu, itu sajalah pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas kesediaan Ibu untuk saya wawancarai. Bu, terima kasih banyak ya Bu. Tetap semangat ya Bu dalam mengikuti CGP ini. Sehat. Ya Bu. Ya, sama-